Oke, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi adalah ketika penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia muda dan usia tua. Nah, tahukah Anda bonus demografi akan terjadi di Indonesia? Menurut perkiraan 2030, bonus demografi merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif. Usia produktif ini apa? Usia produktif ini adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dan yang non-produktif itu usia 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Nah, Indonesia sendiri akan diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Nah, berarti 8 tahun lagi atau kurang lebih 7 sampai 8 tahun lagi kita akan mengalami puncak bonus demografi. Karena menurut hasil survei hasil sensus 2020, penduduk Indonesia sudah mencapai angka 70% untuk usia produktif. Nah, bonus demografi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ini terjadi hanya sekali dalam sebuah bangsa. Jadi ada tren antara 2020 sampai 2035 di mana struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif. Nah, penduduk yang bisa bekerja jumlahnya sangat cukup dan jumlah tanggungan atau penduduk usia non produktif lebih sedikit. Lalu bersiap jelang bonus demografi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kualitas penduduk. Berarti harus ada peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga bidang kesejahteraan. Lalu yang kedua, lapangan yang disediakan adalah harus lapangan kerja yang berkualitas. Yang berkualitas di sini yang bisa mendukung tadi kualitas penduduk, terutama di tingkat kesejahteraan. Lalu tabungan keluarga itu harus disediakan. Lalu ada program keluarga berencana. Lalu penempatan atau perempuan masuk pasar kerja. Nah, bonus demografi ini didahului oleh transisi demografi. Yang pertama adalah turunnya angka kelahiran dan kematian. Lalu diikuti oleh proporsi penduduk usia angkatan kerja mulai meningkat. Sudah diketahui bahwa usia produktif di Indonesia di tahun 2020 sudah 70%, sudah mencapai angka 70% dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa. Lalu jendela peluang proyeksi terjadi selama 10 tahun antara 2020 sampai 2030 dengan angka ketergantungan sebesar 44/100. Jadi dari 100 penduduk usia yang produktif hanya terdapat 44 usia non produktif. Jadi angka jumlah tanggungan atau penduduk usia non produktif lebih sedikit dibandingkan jumlah usia penduduk produktif. Nah, berubah menjadi 4 tahun di tahun 2008-2031 karena tingkat fertilitas stagnan atau tingkat kelahirannya stagnan. Angka ketergantungan akan menjadi 47/100. Bonus demografi ini akan gagal bila tingkat kelahiran belum dapat diturunkan, dan 2 adalah prasyarat bersiap tidak dipenuhi. Prasyarat bersiap ini apa? Prasyarat bersiap ini yang sudah disebutkan di awal. Ada 5 prasyarat bersiap. Jadi harus dipersiapkan kualitas penduduknya, dimulai dari kesehatan, pendidikan terutama. Karena agar apa? Pendidikan di sini agar tenaga kerja yang tersedia nanti berkualitas sehingga mereka bisa memasuki pasar kerja yang baik, sehingga memiliki nantinya penghasilan yang baik dan akhirnya meningkatkan kesejahteraannya. Nah, itu bonus demografi menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, bonus demografi di Indonesia melimpah sebagai sebuah keuntungan demografi sehingga bisa menjadi jendela peluang ekonomi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, konsistensi dalam penurunan angka fertilitas, dan ketersediaan lapangan kerja.
Dampak dan keuntungan bonus demografi, di satu sisi, fenomena kependudukan itu dapat menjadi momentum bagi Indonesia mendongkrak kualitas bangsa di berbagai lini, khususnya perekonomian, dengan syarat angkatan kerja pada periode itu memiliki kualitas unggul. Kualitas unggul di sini berarti ketersediaan pendidikan harus terjangkau dan lebih baik lagi. Lalu di sisi lain, bisa menjadi bencana apabila sumber daya manusia yang harusnya jadi penopang kebangkitan ekonomi tidak dipersiapkan kualitasnya. Jadi bisa menjadi keuntungan apabila tadi 5 prasyarat bersiap tadi terpenuhi, dan bisa menjadi sebuah bencana atau malapetaka bila prasyarat bersiap tadi tidak terpenuhi, terutama di kualitas penduduknya. Nah, di sini tadi bonus demografi ini berhubungan dengan dependensi rasio, angka ketergantungan. Seorang penduduk usia produktif, misalnya tadi disebutkan bahwa di Indonesia pada puncak bonus demografi akan menanggung seorang penduduk usia produktif 100 penduduk usia produktif akan menanggung 44 penduduk usia non produktif. Nah, ini berdasarkan kemampuan kerja seperti ini. Lalu hubungan angka ketergantungan dengan bonus demografi di sini adalah bonus demografi akan menyebabkan rasio ketergantungan menurun sehingga negara memiliki lebih banyak dana daripada pekerja, baik secara langsung via pajak atau secara tidak langsung via pertumbuhan ekonomi. Jumlah pekerja yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bekerja akan menyebabkan surplus dana, sehingga negara dapat menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan pembangunan, membuka lapangan kerja baru, berinvestasi di dalam negeri, atau bahkan berinvestasi di luar negeri. Namun, tadi sudah disebutkan bahwa kondisi tersebut dapat gagal apabila bersiap ini tidak terpenuhi, atau peningkatan kualitas penduduk terutama di bidang pendidikan, menyiapkan penduduk yang berkualitas pendidikannya untuk memasuki lapangan kerja yang lebih baik tidak terpenuhi, maka bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak tidak akan membawa keuntungan bagi bangsa ini, malah akan menimbulkan bencana. Misalnya lebih banyak pengangguran dan sebagainya, dan lebih banyak masuk tenaga kerja asing yang lebih mumpuni misalnya untuk memasuki skill-skill pekerjaan yang membutuhkan kualitas pendidikan yang baik. Nah, jika ketersediaan pendidikan itu tidak terpenuhi, misalnya jumlah rombongan belajar tidak ditingkatkan dari sekarang di setiap sekolah, maka banyak anak-anak yang akan putus sekolah dan akhirnya mereka akan memasuki lapangan pekerjaan yang rendah, atau misalnya menjadi pengangguran dan sebagainya. Itu salah satu prediksi kegagalan bila bonus demografi mengalami kegagalan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.